Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Kamim dengan NPM 2351145. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel penelitian bahasa Indonesia yang berjudul tentang maraknya begal di Kota Batam. Penelitian ini membahas tentang apa sih penyebab seseorang melakukan tindakan begal di wilayah Kota Batam. Begal sendiri merupakan suatu perbuatan yaitu merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam. Saat ini sudah banyak terjadi pembegalan di daerah Kota Batam, khususnya di daerah wilayah yang sepi dari penduduk. Akhir-akhir ini, begal sangat ramai terjadi di sekitaran kita, dan hal ini cukup menimbulkan kekhawatiran bagi warga Batam. Aksi pembegalan tersebut dilakukan dengan cara mencuri dan merampas barang orang dengan menggunakan kendaraan bermotor, disertai dengan kekerasan. Sasaran pembegalan ini umumnya adalah pengendara sepeda motor yang melintasi daerah yang sepi, khususnya pada malam hari. Sehingga saat ini, rasa aman menjadi suatu yang dirindukan oleh para pengendara sepeda motor. Aksi pembegalan ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, pekerjaan, dan penggunaan narkoba. Dari kelima faktor ini, yang membuat mereka berani melakukan tindakan begal. Sementara itu, kondisi psikis mereka juga mempengaruhi oleh lingkungan pertemanan yang cenderung negatif maupun lingkungan keluarga yang membuat mereka berani melakukan tindakan tersebut. Kondisi wilayah atau jalan yang sepi menjadi sasaran mereka dalam beraksi, serta minimnya penduduk yang melintasi atau menempati daerah tersebut. Daerah atau wilayah tersebut menjadi sangat rawan terjadinya tindakan pembegalan, khususnya pada malam hari. Orang yang habis memiliki kegiatan di malam hari atau pulang kerja, pulang dari acara, dan lain-lain, memiliki kekhawatiran tersendiri jika ingin melewati jalan yang sepi pada malam hari, sehingga muncul ketidaknyamanan dalam berkendara, pulang, atau menuju yang ingin tuju pada saat tengah malam. Dalam penelitian ini ada dua rumusan permasalahan. Yang pertama, bagaimana tindakan begal bisa terjadi di wilayah Indonesia, terutama di Kota Batam. Dan yang kedua, bagaimana sikap pemerintah dan aparat dalam menanggulangi tindakan kriminalitas begal. Selanjutnya yaitu pada pembahasan. Kasus pembegalan masih menjadi teror bagi masyarakat di malam hari. Berbagai cara pun telah dilakukan untuk memberantas aksi begal. Namun pada dasarnya, setiap tindakan kriminal atau kejahatan mempunyai faktor dasar, kesempatan, dan tujuan tertentu untuk melakukannya. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih terjadi di masyarakat Indonesia juga menjadi landasan untuk mereka melakukan tindakan kejahatan. Semakin mengalami kesulitan dalam masalah ekonomi, mereka semakin berani untuk melakukan segala cara agar hidup layak, seperti melakukan kejahatan. Mereka dihadapkan pada kemiskinan, intervensi, dan ajakan dari pihak tertentu, baik lingkungan keluarga ataupun lingkungan pertemanan, yang mengajak mereka untuk mencari uang lebih dari tindakan kejahatan begal, yaitu dengan cara mencuri motor di jalan raya dengan cara pemaksaan. Yang pertama yaitu beberapa faktor yang mendorong seseorang melakukan aksi begal tersebut. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Faktor yang melatar belakangi sebuah kejahatan pada umumnya karena masalah ekonomi. Begitu juga untuk kejahatan pembegalan. Faktor ekonomi merupakan penyebab utama para pelaku melakukan kejahatan. Kondisi ekonomi sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Karena untuk mencukupi kebutuhan hidup yang cukup banyak, seseorang harus memiliki suatu penghasilan. Dalam hal ini, seorang pelaku kejahatan pembegalan melakukan perbuatan tersebut karena adanya kebutuhan ekonomi. Hal ini adanya tekanan bagi pelaku yang berada dalam kemiskinan yang serba kekurangan, dan karena pendapat yang diperoleh tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup yang semakin banyak, sehingga nekat untuk melakukan aksi pembegalan tersebut. Faktor yang kedua yaitu faktor pendidikan. Putus sekolah menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap tindakan tingkah laku dan pola pikir seseorang.
baik dalam keluarga maupun pergaulan lingkungan masyarakat. Seseorang yang putus sekolah sejak dini biasanya mudah terpengaruh terhadap ajakan orang lain ataupun ajakan temannya, seperti ajakan untuk melakukan kejahatan. Karena orang tersebut tidak memikirkan dampak yang diperoleh dari kejahatan yang dilakukannya. Seseorang yang putus sekolah sejak dini dikategorikan memiliki tingkat pendidikan yang rendah, maka akan berdampak sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan sulitnya mendapatkan pekerjaan, maka jumlah penghasilan yang diterima begitu rendah dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupannya sehari-hari. Faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana orang tersebut berada. Pada pergaulan di dalam suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga maupun lingkungan pertemanan. Baik buruknya tingkah laku seorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan. Apabila bergaul dengan orang baik, maka cenderung melakukan hal yang baik. Sedangkan apabila bergaul dengan orang yang sering melakukan perbuatan negatif, maka kemungkinan besar akan melakukan hal yang negatif juga. Itulah mengapa pergaulan dengan teman dan tetangga dalam sebuah lingkungan berpengaruh terhadap pola pikir dan perbuatan seseorang. Faktor yang keempat yaitu faktor narkoba. Faktor narkoba juga merupakan salah satu penyebab kejahatan, termasuk tindakan begal. Banyak pelaku melakukan pembegalan karena ingin menggunakan narkoba. Kejahatan pembegalan akan narkoba terjadi karena mereka tidak punya uang untuk membeli barang terlarang tersebut. Dengan tidak memiliki uang yang cukup, mereka berpikir ingin mendapatkan uang secara instan, yaitu dengan pembegalan dan pencurian. Selanjutnya faktor yang kelima yaitu faktor kesempatan. Apabila suatu tempat tidak memungkinkan dilakukan kejahatan, maka pelaku dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan. Kasus kejahatan begal di Kota Batam biasanya terjadi di wilayah yang sepi dan rawan kejahatan begal. Namun demikian, di sisi lain ada beberapa kasus kejahatan begal justru terjadi di wilayah yang ramai. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya kejahatan begal tidak tergantung pada sepi atau ramainya suatu tempat, melainkan pada kesempatan dan tempat yang memungkinkan si pelaku dapat melakukan kejahatan. Yang kedua, adapun upaya-upaya pemerintah dan aparat dalam mencegah tindakan begal tersebut. Yang pertama yaitu upaya preventif. Upaya preventif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preventif adalah menanamkan nilai dan norma yang baik sehingga dengan adanya nilai dan norma yang tertanam dalam seseorang dapat menghilangkan niat buruk untuk melakukan kejahatan. Upaya preventif sama halnya dengan upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dan dalam upaya preventif dapat ditekankan pada pencegahan dan menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya sebuah kejahatan, seperti melakukan tindakan patroli di daerah yang rawan begal, melakukan penyuluhan di setiap sekolah, dan penetapan undang-undang oleh pemerintah. Upaya yang kedua yaitu upaya represif, di mana upaya represif dilakukan pada saat sebuah kejahatan telah terjadi yang tindakannya berupa melakukan upaya penangkapan dan dilanjutkan dengan proses penegakan hukum dengan cara menjatuhkan sanksi hukuman. Upaya ini memiliki tujuan agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindakan kejahatan pembegalan. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.